Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama hari ini, firman Tuhan terambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Dan kalau Bapak Ibu sudah ketemu firman Tuhan ini, ayat 1 akan dibaca oleh saya dan ayat 2 oleh Bapak Ibu, dan kita silih berganti seterusnya hingga ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, demikian sabda Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, sebenarnya kepada ini, engkau harus bangsa ini, menuntut negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan tentunya yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan pulang dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau kabarnya baik, kenapa kursi-kursi sebelah sini paling banyak kosong? Apakah masih jalan-jalan tahun baru? Ada yang masih jalan-jalan, belum pulang. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah melangkah maju, meraih masa depan. Sama-sama katakan melangkah maju, meraih masa depan. Ulang, 1, 2, 3. Melangkah maju, meraih masa depan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita meninggalkan tahun yang lama dan hendak memasuki tahun yang baru, setiap orang pasti punya harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu semua di sini ada harapan-harapan ke depan? Ada, atau ada yang tidak punya harapan sama sekali? Kalau sudah tidak punya harapan, berarti tinggal tunggu Tuhan panggil. Iya, jadi setiap orang harus punya harapan-harapan
akan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita punya harapan, maka pasti ada usaha, ada perjuangan untuk kita mencapai apa yang kita harapkan itu. Betul? Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau tahun lalu hasil panen kita di kebun, di sawah, hasilnya masih kurang, hasilnya masih sedikit, maka harapannya di tahun ini di kebun, di sawah kita mendapat hasil yang meningkat. Itu harapan. Kalau di tahun yang lalu ada yang mungkin susah mencari pekerjaan, tahun ini harapannya supaya mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau anak-anak sekolah tahun lalu mungkin belum mendapat peringkat, belum mendapat juara, harapannya tahun ini paling tidak bisa masuk 10 peringkat besar. Itu harapan bagi anak-anak. Anak-anak muda, kalau tahun lalu cari jodoh tapi belum dapat, apa harapannya tahun ini? Harus dapat. Puji Tuhan. Iya, harus dapat yang sepadan, yang cocok. Tidak ada yang harapannya biar jomblo terus kan? Iya. Jadi Bapak Ibu, artinya bahwa kita harus punya harapan akan masa depan yang lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk mencapai apa yang kita harapkan itu ternyata tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Dan masalah terbesar itu ternyata bukan berasal dari luar. Masalah utama itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Masalah dari luar itu nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi masalah utama yang menghambat kita untuk meraih masa depan itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, cepat menyerah dengan keadaan, tidak bersabar. Apalagi rasa capek, rasa malas, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Hal-hal yang demikian yang justru menjadi penghalang bagi kita untuk kita mencapai masa depan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu pertama ini, di tahun yang baru ini, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, memberitahu kita apa yang harus kita pegang, prinsip apa yang harus kita pegang di dalam diri kita, sehingga kita melangkah maju dengan tidak ada hambatan untuk kita mencapai masa depan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalami teks firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah untuk diberikan kepada umat Israel. Tanah yang disebut penuh dengan susu dan madu. Tanah yang disebut penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, untuk masuk dan merebut tanah Kanaan itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu, Yosua sebelumnya hanyalah orang kepercayaan Musa. Yosua adalah asisten daripada Musa. Di ayatnya yang pertama dikatakan, Yosua itu adalah abdi daripada Musa. Sedangkan pemimpin utama mereka adalah Musa.
Musa sebagai pemimpin utama yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan sekarang mereka hanya tinggal mau menyeberang sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan itu. Tetapi di ayat 2 Bapak Ibu yang kita baca ini memberitahu kita bahwa ternyata Musa hamba Tuhan itu telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini menjadi pukulan berat bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Ini menjadi pergumulan tersendiri bagi Yosua untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Ada rasa kehilangan, ada rasa kesedihan karena pemimpin utama mereka yaitu Musa telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir yang ada di dalam diri Yosua, karena sebelumnya Bapak Ibu, Yosua adalah salah satu orang dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke sana. Yosua sudah melihat kondisi dan situasi yang ada di tanah Kanaan itu. Kota-kotanya berkubu, orang-orangnya tinggi besar, orang-orang raksasa yang tinggal di tanah Kanaan itu. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara, dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu, setelah mereka pulang, 10 orang diantaranya memberikan kabar yang negatif, memberikan kabar yang buruk, bahwa kita tidak mungkin mengalahkan tanah Kanaan karena kota-kotanya berkubu, orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang raksasa. 10 orang itu mengatakan kepada orang Israel, kita tidak bisa maju dan berperang melawan orang-orang Kanaan itu untuk merebut tanah mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua menguatkan bangsa Israel. Mereka mengatakan tidak, kita harus maju dan menduduki negeri itu karena sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu ada beberapa pesan Tuhan kepada Yosua. Apa yang harus dilakukan oleh Yosua sebelum masuk dalam medan peperangan itu? Pesan pertama, mari kita perhatikan ayat 2. Pesan pertama adalah bersiaplah dan seberangilah sungai Yordan itu. Di ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu. Bapak Ibu, kondisi saat itu Yosua mungkin masih merasa sedih, masih larut dalam kesedihan karena kehilangan pemimpin mereka yaitu Musa. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Yosua, berangkat, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajarannya bagi kita di poin pertama ini? Pelajarannya adalah kadang-kadang kita terlalu larut dalam kesedihan karena orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Makanya biasanya kalau ada keluarga kita yang meninggal, penghiburan 1 minggu rasa tidak cukup, kita tambah lagi 1 minggu, rasa tidak cukup, kita buat 1 bulan, tidak cukup, kita simpan sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu, teks firman Tuhan ini mengingatkan kita, untuk mencapai masa depan, kita harus bersiap dan
menyeberangi sungai Yordan. Sama seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Pemimpin utama mereka, Musa, baru meninggal. Tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu berlama-lama. Tuhan katakan kepada Yosua, bersiaplah seberangi sungai Yordan untuk merebut tanah yang penuh susu dan madu itu. Itu pelajaran pertama bagi kita. Pelajaran yang kedua dari poin pertama ini. Untuk maju dan meraih masa depan, kita harus bersiap diri. Pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua, bersiaplah. Bukan sekedar Yosua bangun bersiap, langsung lari masuk di medan peperangan. Tidak. Yosua harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Yosua harus mempersiapkan pasukan-pasukan. Yosua harus menyiapkan alat-alat perang. Yosua harus menyiapkan strategi yang matang. Supaya ketika berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang tinggi besar itu, bisa dikalahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Untuk berhasil dalam segala sesuatu, kita harus bersiap diri. Di kebun saja, sebelum hujan turun, paling tidak lahan sudah siap. Bibit-bibit yang unggul harus sudah disiapkan. Anak-anak sekolah untuk mencapai masa depan, setiap pagi harus bersiap datang sekolah. Harus siap belajar, baru bisa mencapai masa depan. Jadi pelajaran yang kedua bagi kita dari poin pertama ini, untuk mencapai masa depan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik dan matang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin pertama. Sekarang poin kedua. Poin kedua, Yosua harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 5. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu kemudian ayatnya yang ke-9 bagian B dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hal yang kedua atau poin yang kedua, Yosua harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Sekalipun Yosua sudah bersiap diri, sudah mengatur strategi yang baik, tetapi Yosua tidak mungkin akan berhasil kalau Tuhan tidak sertai dia. Yosua tidak mungkin merebut tanah Kanaan itu kalau Tuhan tidak menyertai Yosua dan bangsa Israel. Karena itu Yosua harus sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada janji penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Apa pelajarannya bagi kita di poin yang kedua ini? Hal ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri untuk mencapai masa depan. Mungkin kita sudah punya persiapan-persiapan, rancangan-rancangan yang baik untuk meraih masa depan. Tapi kita tidak mungkin berhasil kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Kunci keberhasilan adalah kalau Tuhan bersama kita dalam langkah juang kita. Ini poin yang kedua. Yosua harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Poin yang ketiga. Ada pesan Tuhan kepada Yosua. Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan ayat 6, ayat 7 dan ayat 9a. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab akan memimpin bangsa ini memiliki yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu ayatnya yang ke-9 bagian A dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini diulangi sebanyak berapa kali? Diulangi sebanyak 3 kali kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ulang-ulang disampaikan kepada Yosua. Mengapa? Karena Tuhan tahu, sehebat apapun seorang pemimpin, pasti ada kelemahannya. Sehebat apapun seseorang memimpin, di dalam dirinya pasti ada kelemahan-kelemahan. Bahkan bukan hanya dari kelemahan dirinya, tapi mungkin juga berasal dari luar. Ada orang lain yang berusaha melemahkan semangat kita dalam perjuangan. Ada. Karena itu untuk meraih masa depan kita harus kuat. Kita harus teguh. Baru kita mencapai apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita lemah dalam perjuangan, tidak mungkin kita akan berhasil. Pelajarannya bagi kita adalah untuk mencapai masa depan, kita perlu kuat dan mengimani akan janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan di poin yang kedua tadi, itulah yang akan menguatkan kita, sehingga kita dapat melangkah maju dan mencapai masa depan. Poin yang keempat, Yosua harus taat merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ayat 7 bagian B sampai ayat 8 dikatakan begini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Yosua sudah bersiap, sudah ada janji penyertaan Tuhan, tapi kalau Yosua tidak taat pada firman Tuhan, Alkitab tidak dibuka dan dibaca setiap hari, Alkitab tidak direnungkan setiap hari, Yosua tidak mungkin akan berhasil. Apa pelajarannya bagi kita? Keberhasilan ditentukan kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Keberhasilan ditentukan kalau kita taat pada firman Tuhan. Kalau kita taat pada setiap perintah-perintah Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun langkah kita, yang akan menerangi jalan kita untuk mencapai masa depan itu. Mazmur 119 ayat 105. Mari buka baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang akan menerangi langkah kaki kita sehingga kita maju dan mencapai masa depan. Hal yang kelima, masa depan tidak langsung turun dari langit. Betul ada janji penyertaan Tuhan, tapi kalau Yosua hanya berdiam diri, tidak mencabut pedangnya untuk lari maju ke depan dan menyerang, tidak mungkin kemenangan itu akan diraih.
Artinya di balik janji penyertaan Tuhan ada perjuangan yang tidak sedikit yang harus dilakukan oleh Yosua untuk memenangkan pertarungan itu. Apa pelajarannya bagi kita? Untuk meraih masa depan harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada kerja keras, ada keringat yang keluar, bahkan mungkin kita mencucurkan air mata. Artinya bahwa kita harus berjuang, baru kita mendapatkan berkat Tuhan. Betul, di dalam khotbah Yesus di bukit, Tuhan berkata burung di udara saja Tuhan pelihara. Tapi pertanyaannya, kira-kira burung apa yang tinggal dalam sangkar tapi Tuhan kasih makan? Ada kok? Bapak Ibu tahu burung apa yang dia hanya tinggal di sangkar tapi Tuhan datang kasih suap dia makanan? Ada burung apa? Kalau tidak tahu pulang tanya yang tidak ikut. Tanya suami, tanya istri. Pak, tadi khotbahnya bilang ada burung yang hanya tinggal di sangkar tapi Tuhan datang kasih suap makanan. Kira-kira burung apa? Bapak Ibu, paling tidak burung itu terbang, mengepakkan sayapnya dan pergi mencari makanannya. Artinya bahwa untuk mencapai masa depan kita harus berjuang dan bekerja keras. Sekalipun Tuhan berjanji menyertai, tapi di balik penyertaan Tuhan, kita harus berjuang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.